Halo abangku, kembali lagi bersama keluarga Cemara Bude Yanti yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali dilanjutkan dengan pecahnya pertempuran di antara King Mu'er yang melawan Feng Xiaobai. Kemudian pertarungan intens pun segera terjadi dengan ekspresi King Mu'er yang pada saat ini benar-benar berubah menjadi marah. Setelah beberapa putaran King Mu'er pun berniat untuk benar-benar menjadi serius. Sementara itu pada saat ini Feng Xiaobai benar-benar tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan untuk menghadapi King Mu'er. Lalu ekspresi tidak sabar dan kemarahan dari King Mu'er pun terlihat oleh sosok puber baju merah. Pada saat ini dirinya tidak bisa menahan rasa takut karena dalam situasi saat ini selama King Mu'er memberi perintah maka hal ini akan berubah menjadi pertempuran besar di antara kedua kelompok. Dengan begitu korban pasti akan segera terjadi dan hubungan baik antara kedua klan benar-benar akan runtuh. Tepat ketika semua orang bingung pada saat ini semburan udara yang sangat kencang segera datang. Lalu kedua belah pihak pun pada saat ini dapat merasakan dalam kesadaran diri mereka sendiri bahwa orang ini bukanlah orang yang biasa. Selain masih belum diketahui apakah sosok yang datang ini teman ataupun musuh bagi kedua belah pihak. Dan dalam sekejap seorang lelaki tua pun terlihat berdiri di udara dengan jubah merah darah. Lelaki tua ini berjubah merah darah dan tampak sedikit kurus dengan kulitnya yang coklat kemerahan. Begitu lelaki tua ini muncul, King Mu'er dan Feng Xiaobai yang sedang bertarung berhenti. Tanpa sadar King Mu'er pun segera berteriak genit setelah menyadari bahwa itu adalah kakek keempat. King Mu'er segera berkata akhirnya kakek keempat telah kembali dan apakah dirinya merindukan King Mu'er. Di sisi lain ketika lelaki tua itu melihat King Mu'er dirinya pun segera tersenyum melebar. Auranya yang seketika menekan pada saat ini langsung menghilang tanpa bekas. Dirinya pun segera tertawa dan berkata setelah memperhatikan baik-baik King Mu'er terlihat lebih muda. Orang tua ini adalah tetua keempat dari klan Iblis Darah. Sejak kecil dirinya diluluhkan sebagai seorang jenius yang lahir sekali dalam 10.000 tahun sekali di klan. Pada dasarnya dirinya sulit diatur, suka berpergian dan keberadaannya tidak menentu. Bahkan dirinya telah menghilang selama hampir 2.000 tahun tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dirinya akan muncul di sini. Tetua berjubah merah dan yang lainnya pun sangat bersemangat ketika melihat tetua keempat. Mereka pun segera melangkah maju untuk menyambutnya dan memberikan penghormatan. Ketua keempat juga sangat senang melihat semua orang dan bertanya bagaimana kabar dari mereka semua. Tidak lama setelah itu King Mu'er yang bertingkah genit segera melompat gembira seperti bola api merah dan bertanya kenapa kakek keempat berada di sini. Tetua keempat pun segera berkata begitu dirinya melangkah ke kota Juxi. Dirinya berniat untuk kembali ke kota iblis, namun ketika dirinya merasakan aura dari King Mu'er maka dirinya datang ke sini dengan cepat. King Mu'er pun tersenyum manis dan semua orang terdiam untuk sementara waktu. Semua orang di klan Iblis Darah tahu bahwa tetua keempat sangat menyayangi King Mu'er, bahkan melebihi dari King Haoran. Sementara itu di sisi lain tetua berbaju merah yang berada di samping King Mu'er segera berkata bahwa dirinya merasakan kekuatan dari tetua keempat tampaknya telah meningkat pesat. Saat ini berapa banyakkah bintang yang dirinya miliki pada saat ini? King Mu'er pun terkejut dan berkata bahwa Mu'er juga ingin tahu berapa besarkah kekuatan kakek keempat pada saat ini. Tetua keempat pun tertawa dan berkata dengan santai bahwa dirinya pada saat ini berada di bintang ke-8. Semua orang yang hadir pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari tetua keempat. Meskipun konon ada Dou di bintang 9 di benua Doudi, namun sejak bencana kuno tidak ada yang pernah melihat dengan matanya sendiri dan bahkan belum pernah mendengar namanya. Oleh karena itu Dou di bintang 8 secara alami adalah ahli tingkat puncak dalam arti sebenarnya. Mereka benar-benar sangat langka dan hanya ada segelintir dari mereka dan semuanya adalah kekuatan puncak di benua Doudi. Pada saat ini ada Doudi bintang 8 klan Iblis Darah, ditambahkan dengan klan Iblis Darah tampaknya persatuan sebenarnya dari klan Iblis sudah dekat. Para tetua pun bersemangat untuk sementara waktu setelah memikirkan hal ini. Sementara itu di sisi lain tertua keempat pun segera bertanya kepada Mu'er apakah pria ini menggertaknya. Setelah melihat kegembiraan dari King Mu'er,
Tertua keempat untuk sementara waktu bisa melupakan segalanya, namun dirinya seperti teringat bahwa King Mu'er baru saja bertempur dengan seseorang. Dengan segera ekspresi tetua keempat pun kembali berubah menjadi marah. Baru saja dirinya kembali dan dirinya melihat King Mu'er yang paling manja berkelahi dengan orang lain. Oleh karena itu bagaimana mungkin tertua keempat tidak marah melihat hal ini? Sementara itu di sisi lain tertua berbaju merah pun bergegas maju dan menjelaskan alasan kejadian itu dengan suara yang rendah. Dirinya takut tertua keempat akan langsung menyerang dalam keadaan marah dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah sedikit penjelasan King Mu'er pun mengerutkan bibirnya dan terus menatap tetua keempat dengan mata memohon. King Mu'er menampilkan penampilan yang menyedihkan ketika dirinya berkata, Mu'er benar-benar membutuhkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Pada saat ini bisakah kakek keempat membuat keputusan untuk Mu'er? Tetua keempat pun segera menghela nafas sebelum akhirnya menoleh melihat ke arah Feng Shaobai. Setelah sedikit memperhatikan dirinya pun segera berkata sepertinya dirinya mengingat Feng Shaobai. Dirinya tahu betul bahwa sosok yang berada di hadapannya adalah tuan muda dari klan iblis perang. Mendengar hal ini Feng Shaobai pun seketika sangat gembira, dan merupakan kehormatan besar bagi dirinya ketika Dou di Bintang 8 tetap mengingatnya selama 2000 tahun. Selain itu saat ini dirinya mengetahui seluk-beluk permasalahan ini dan tidak boleh baginya mempermalukan diri sendiri sebagai ketua keempat. Namun kegembiraan dari Feng Shaobai ini tiba-tiba dipecahkan oleh kenyataan dari ketua keempat. Tetua keempat berkata bahwa benar-benar beruntung karena mereka mengenal satu sama lain. Bagaimana jika mereka melakukan kesepakatan seperti ini? Pertama-tama Feng Shaobai memberi Mu'er resep kelas 6 dan buah kehidupan dan mereka akan memberi kompensasi kepada mereka. Setelah itu Feng Shaobai benar-benar terkejut karena kata-kata dari tetua keempat sebenarnya memiliki arti yang sama dengan King Mu'er. Pada saat ini Feng Shaobai benar-benar sangat tertekan setelah melihat King Mu'er yang benar-benar dimanja. Karena hal itu tetua keempat masih melindungi kesewenang-wenangan yang seperti itu. Namun pada saat ini Feng Shaobai terintimidasi oleh kekuatan tertua keempat. Oleh karena itu Feng Shaobai pun tidak berani banyak berbicara. Lalu di sisi lain melihat wajah sedih dari Feng Shaobai, wajah tertua keempat seketika berubah menjadi suram. Dirinya pun segera bertanya apakah Feng Shaobai pada saat ini tidak bisa mempercayainya. Ketua keempat tidak bisa menjamin dengan reputasi tetua keempat dari klan iblis darah. Apakah mungkin pada saat ini Feng Shaobai ingin menahan tetua keempat sebagai jaminan? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Feng Shaobai pun dipenuhi dengan ketakutan setengah mati. Karena selama berabad-abad tidak ada ras yang berani menahan seorang Dou di Bintang 8 sebagai sandera. Seorang Dou di Bintang 8 bisa menghancurkan sebuah kota hanya dengan menginjakkan kakinya. Feng Shaobai pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka harus tunduk kepada mereka, dan akhirnya Feng Shaobai pun menyerahkan buah kehidupan dan obat kelas 6 dengan enggan kepada King Mu'er. Melihat King Mu'er yang bahagia, tetua keempat pun segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa Feng Shaobai benar-benar mengetahui apa yang harus dirinya lakukan, oleh karena itu dirinya akan berterima kasih atas nama King Mu'er. Pada saat ini Feng Shaobai tidak perlu khawatir karena dirinya yang bernama King Yuan Tian jelas bukan tipe orang yang rakus akan keuntungan kecil seperti itu. Dirinya akan mengatur seseorang untuk memberi kompensasi atas kerugian yang diderita oleh mereka, lalu mereka akan tetap berteman di masa depan. Oleh karena itu datanglah dan duduk bersama-sama dengan mereka di klan iblis darah. Pada saat ini kompensasi apapun yang diberikan oleh tetua keempat benar-benar tidak mempengaruhi apa yang dirasakan oleh Feng Shaobai. Oleh karena itu pada saat ini Feng Shaobai benar-benar tidak peduli dengan kompensasi apapun yang telah diberikan. Dan menurut dari Feng Shaobai hal ini benar-benar sebuah tamparan bagi dirinya dan klan mereka. Lalu kepercayaan dari klan iblis perang pada saat ini benar-benar akan berkurang terhadap klan iblis darah. Namun meskipun begitu Feng Shaobai pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apapun. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini bagi dirinya adalah pergi dan melaporkan semua kejadian ini kepada atasannya. Pada akhirnya Feng Shaobai pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tetua keempat.
setelah kepergian dari Feng Shaobai pada saat ini King Mu'er pun benar-benar mengalami kegembiraan. King Mu'er pun memutuskan membawa tetua keempat untuk kembali bersamanya menuju ke kediaman Xiao Yan. Di dalam perjalanan pun mereka mengobrol dan tertua berbaju merah segera menjelaskan situasi yang dialami oleh klan Iblis Darah selama periode waktu ini. Tertua berjubah merah menjelaskan kemunculan klan Iblis Darah hingga kenaikan dari Kaisar Iblis King Haoran. Dirinya pun menjelaskan semua hal termasuk dengan memurnikan pil energi darah. Tertua berbaju merah menjelaskan bahwa semua ini benar-benar terkait dengan seorang pemuda bernama Xiao Yan. Setelah mendengar semua penjelasan yang ada, tertua keempat pun menjadi sangat tertarik kepada pemuda bernama Xiao Yan ini. Terutama ketika dirinya menemukan bahwa ketika nama Xiao Yan disebutkan, karena King Mu'er benar-benar tampak berbeda dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain di rumah Xiao Yan pada saat ini King Haoran dengan Xiao Yan sedang meminum teh bersama-sama. Pada saat ini secara alami King Haoran juga mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh King Mu'er di pelelangan. Akhirnya King Haoran pun segera meminta maaf kepada Xiao Yan dengan berkata bahwa kali ini di pelelangan kesewenang-wenangan dari King Mu'er benar-benar membuat Xiao Yan kesulitan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum. Setelah itu Xiao Yan berkata bahwa sudah sewajarnya mereka saling melindungi. Baik King Haoran maupun Xiao Yan adalah orang-orang yang memiliki pemikiran terbuka, oleh karena itu keduanya pun saling tersenyum ketika mereka saling memandang. Mereka pun pada akhirnya saling berbincang-bincang ringan sebelum akhirnya ekspresi King Haoran tiba-tiba berubah. Senyumnya berangsur-angsur melebar sebelum akhirnya tertawa dan berdiri. King Haoran pun segera mengajak Xiao Yan untuk mengikutinya karena dirinya akan bertemu dengan seseorang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa bingung sebelum akhirnya King Haoran segera menarik Xiao Yan pergi. Lalu singkat cerita King Haoran dan Xiao Yan pun mendekat ke sebuah aula dan perlahan-lahan turun. King Haoran segera melihat King Mu'er yang pada saat ini sedang bersama dengan seorang lelaki tua berjubah merah darah. Akhirnya dengan penuh kesopanan King Haoran pun segera menyapa tertua tersebut. Setelah itu Xiao Yan pun segera berbisik dan bertanya, apakah orang ini adalah orang yang disambut oleh kakak King Haoran? Menanggapi pertanyaan tersebut King Haoran pun mengangguk sebelum akhirnya sebuah suara segera terdengar di telinga mereka. Suara tersebut bertanya haruskah dirinya memanggilnya dengan sebutan ketua ataukah dengan sebutan Kaisar Iblis? King Haoran pun segera menepuk punggung tetua keempat dengan sangat senang. King Haoran segera berkata bahwa dirinya sangat senang ketika tetua keempat benar-benar telah kembali. Selama periode waktu ini King Haoran telah mengalami tekanan yang luar biasa. Kelelahan secara fisik dan mental pada saat ini benar-benar telah dialami oleh King Haoran. Meskipun selama periode waktu ini Xiao Yan telah membantu King Haoran di sampingnya, namun kehadiran dari tetua keempat ini benar-benar membuat King Haoran merasa sangat senang. Sementara itu di sisi lain tetua keempat pun menatap King Haoran dengan kekaguman yang berada di matanya. Dirinya pun segera berkata tanpa diduga hanya dalam 2000 tahun klan iblis mereka telah menghasilkan seorang kaisar iblis. Dirinya pun segera mengucapkan selamat kepada King Haoran dengan penuh kegembiraan. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum sebelum akhirnya menunjuk ke arah Xiao Yan. Dengan sedikit rasa terima kasih yang muncul di matanya, dirinya pun segera berkata bahwa ini semua berkat adik laki-laki Xiao Yan. Sementara itu di lain Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa melihat kekuatan dari tetua keempat. Bahkan jiwa Xiao Yan sedikit gemetar pada saat ini dan Xiao Yan dipenuhi dengan kekaguman ketika merasakan kekuatan dari tetua keempat. Xiao Yan pun akhirnya mendecakkan lidahnya dan terkejut sebelum akhirnya bertanya, berapa banyakkah bintang dari tetua keempat ini? Kekuatan dari tetua keempat ini benar-benar begitu kuat. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan, King Haoran pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah King Yuan Tian. Dirinya adalah ketua jenius dari klan iblis darah mereka dan dirinya merupakan ketua keempat. Setelah itu King Haoran pun segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan memperkenalkan Xiao Yan kepada tetua keempat bahwa ini bernama Xiao Yan.
Mata tertua keempat pun tiba-tiba berbinar-binar ketika dirinya menatap Xiao Yan dengan seksama. Pada saat ini dirinya merasakan kekuatan spiritual Xiao Yan dan membuat hatinya pada saat ini merasa sedikit ketakutan. Dirinya pun segera bertanya, apakah ini adalah orang yang bernama Xiao Yan? Mendengar pertanyaan tersebut, King Mu'er pun segera maju dan berkata bahwa ini adalah Xiao Yan. Menyadari semangat dari tetua keempat, King Mu'er pun segera berkata bahwa kakek keempat tidak bisa menekan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan hanya berada di kekuatan Dou di bintang 3. Mendengar perkataan dari King Mu'er, tetua keempat pun hanya bisa terdiam. Memang sudah karakter dari ketua keempat ketika dirinya merasakan sesuatu yang menarik maka dirinya akan mengetesnya. Tetua keempat pun segera pulih sebelum akhirnya tertawa keras ketika mendengar perkataan dari King Mu'er. Dirinya pun segera memandang Xiao Yan sebelum akhirnya menoleh ke arah King Mu'er dengan makna yang mendalam. Dirinya berpikir di dalam hatinya bahwa dirinya belum pernah melihat King Mu'er berbicara untuk membela orang seperti ini. Dirinya pun kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa hal ini tidak buruk. Tekad yang dipancarkan di mata Xiao Yan ini benar-benar sangat mengagumkan. King Mu'er yang menyadari apa yang dimaksud oleh tetua keempat pun segera berkata bahwa kakek jangan bertindak seperti itu. Sementara itu Xiao Yan tertegun di tempat ketika melihat ekspresi King Mu'er yang malu-malu. Lalu untuk memecahkan suasana akhirnya Xiao Yan pun segera mengajak semua orang untuk masuk ke sebuah aula dan mereka pun segera pergi. Kemudian singkat cerita setelah semua orang berada di aula, King Mu'er pun segera memanggil Xiao Yan agar mendekat karena dirinya akan menunjukkan sesuatu kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar heran dan bertanya, apakah yang begitu misterius pada saat ini? Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun segera menanyakan kepada King Mu'er berapa bintangkah kekuatan yang telah dicapai oleh ketua keempat. Menanggapi hal itu King Mu'er segera berkata agar Xiao Yan jangan kaget ketika dirinya menyebutkan hal ini. Xiao Yan pun mengira-ngira di dalam hatinya bintang berapakah kekuatan dari ketua keempat ini. Akhirnya King Mu'er pun segera berkata bahwa tetua keempat adalah bintang 8 Dodi. Xiao Yan pun benar-benar terkejut dan menatap ke arah tetua keempat dengan penuh ketidakpercayaan di matanya. Namun pada saat ini Xiao Yan percaya bahwa King Mu'er tidak akan pernah membohongi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tersentak dengan apa yang diucapkan oleh King Mu'er. Dan akhirnya Xiao Yan pun segera pulih dan berkata kepada King Mu'er bahwa ini benar-benar sebuah kejutan. Melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan, tentu saja King Mu'er pun tertawa dengan gembira sebelum akhirnya King Mu'er seperti teringat sesuatu. King Mu'er pun segera bertanya di manakah keberadaan dari saudara Zenni pada saat ini. Mendengar King Mu'er yang menanyakan Zenni, Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega. Tampaknya rencana yang telah dirinya buat pada saat ini benar-benar telah menghilangkan celah di antara kedua wanita tersebut. Xiao Yan pun akhirnya segera berkata bahwa Zenni sedang sibuk dengan beberapa hal di rumah lelang. King Mu'er pun mengangguk sebelum akhirnya diam-diam mengeluarkan obat kelas 6 dan buah kehidupan. Melihat apa yang dikeluarkan oleh King Mu'er, tentu saja Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar tercengang. Xiao Yan pun segera bertanya bukankah ini buah kehidupan yang dirinya impikan? Tetapi Xiao Yan tidak dapat mendapatkannya di pelelangan. Bagaimana mungkin benda ini pada saat ini bisa berada di tangan King Mu'er? King Mu'er pun ragu-ragu sejenak dan ekspresinya pada saat ini benar-benar tidak wajar. Akhirnya King Mu'er pun segera menjelaskan bahwa tuan muda dari klan iblis perang memberikannya kepadanya demi kakak King Haoran. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini merasa tidak dapat mempercayai perkataan King Mu'er. Karena bagaimana mungkin resep yang menentang surga ini akan diserahkan dengan begitu mudah. Xiao Yan pun tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah King Mu'er. Di bawah tatapan Xiao Yan ini jantung dari King Mu'er pun berdetak kencang. Dirinya tidak bisa memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya telah merebut benda ini untuk Xiao Yan. Sementara itu melihat ekspresi dari King Mu'er yang dipenuhi dengan kegelisahan, Xiao Yan pun merasa semakin curiga. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak berani untuk memikirkan hal tersebut.
Sementara itu pada saat yang bersamaan tertua berbaju merah segera menghampiri King Haoran dan menceritakan semua kejadian yang telah mereka alami. Ekspresi dari King Haoran pun seketika berubah dengan drastis dan dirinya segera berdiri dengan tegak. Suara King Haoran pun segera terdengar seperti petir ketika dirinya memanggil King Mu'er. King Mu'er pun benar-benar terkejut sehingga dirinya tanpa sadar berbalik. Dirinya benar-benar belum pernah merasakan King Haoran memanggil namanya dengan begitu lantang. Ketika King Mu'er berbalik pada saat ini buah kehidupan di tangannya masih bersinar merah dan menggoda. King Haoran pun seketika melihat buah kehidupan dan memahami semua cerita yang dijelaskan oleh tetua berjubah-jubah merah. King Haoran pun segera berteriak bahwa semua ini ternyata memang benar. King Mu'er benar-benar sangat berani untuk bertindak seperti itu. Menanggapi omelan dari King Haoran pada saat ini wajah King Mu'er pun menjadi pucat karena ketakutan. Sejak King Mu'er kecil orang yang paling dirinya takuti adalah King Haoran. Sementara itu hingga saat ini King Mu'er benar-benar belum pernah melihat King Haoran yang marah seperti ini. Di sisi lain menanggapi King Mu'er yang pucat wajah tertua keempat pun seketika menjadi gelap. Dirinya pada saat ini memang menyayangi King Mu'er melebihi dari King Haoran. Sehingga dirinya pun segera berteriak kepada King Haoran. Jika King Haoran memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan semua itu dengan baik dan jangan menakuti King Mu'er. Menanggapi hal itu pada saat ini wajah King Haoran benar-benar berubah menjadi suram. King Haoran pun segera berteriak bahwa King Mu'er belum memberitahu King Haoran mengenai kerugian yang disebabkan oleh King Haoran untuk Xiao Yan. Namun pada saat ini King Mu'er benar-benar membawa semua tetua untuk merampok klan iblis perang. Semakin lama dibiarkan sepertinya pada saat ini King Mu'er benar-benar berubah menjadi semakin berani. Di sisi lain ketika Xiao Yan mendengar kata-kata tersebut, Xiao Yan sepenuhnya mengerti bahwa King Mu'er sangat ingin mengambil resep dan buah kehidupan demi untuk Xiao Yan. Lalu emosi yang tidak terlukiskan segera menyebar dengan panas di dada Xiao Yan pada saat ini. Selain itu melihat air mata yang mengalir di pipi King Mu'er, tentu saja sebagai Babang Tamfan Xiao Yan pun benar-benar merasa sangat tersentuh. Menyadari permasalahan tersebut Xiao Yan pun segera melangkah ke depan dan menghadap ke arah King Haoran. Xiao Yan segera berkata kepada King Haoran bahwa permasalahan ini disebabkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini jangan menyalahkan King Mu'er. Mengenai permasalahan ini maka Xiao Yan bersedia untuk menanggung semua konsekuensinya. Melihat Xiao Yan yang dengan berani melangkah maju, tetua keempat pun seketika ikut melangkah maju. Melihat wajah berkaca-kaca dari King Mu'er, hati tetua keempat benar-benar merasakan sangat sakit. Tetua keempat pun menghadap ke arah King Haoran dan berkata bahwa dirinya telah merampok barang-barang itu dan semua kesalahan akan dijatuhkan ke atas kepalanya. Melihat kedua orang yang sangat penting di mata King Mu'er, maka akhirnya King Mu'er pun segera menahan air matanya dan mulai berbicara. King Mu'er pun segera berkata bahwa dirinya memang salah dan dirinya akan memikul semua tanggung jawab yang disebabkan oleh dirinya. Melihat hal tersebut King Haoran pun akhirnya pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Apalagi salah satu yang membela King Mu'er adalah ketua bintang 8 dari klan iblis darah. Sementara itu salah seorang lainnya adalah saudara laki-lakinya yang benar-benar memberikan banyak manfaat kepada klan iblis darah. Di sisi lain yang melakukan hal ini adalah saudari perempuannya yang benar-benar dirinya sayangi. Oleh karena itu bagaimana mungkin King Haoran pada saat ini bisa menyalahkan King Mu'er? King Haoran pun hanya bisa merosot di kursinya dan menghela nafas dengan lemah. Akhirnya pada saat ini aula pun tenggelam pada kesunyian. Tidak lama setelah itu King Haoran pun segera berbicara memecahkan kesunyian yang ada. King Haoran bercerita dengan sangat sedih bahwa pada saat itu berkat bantuan besar dari saudara laki-laki Xiao Yan, King Haoran benar-benar cukup beruntung mendapatkan token iblis darah dan naik ke Kaisar Iblis. Pada saat ini klan iblis masih terbagi dan King Haoran benar-benar merasa malu akan cintanya yang besar kepada leluhurnya. Selama periode waktu ini banyak klan dari klan iblis yang ingin menjatuhkan posisi dari King Haoran. Namun pada saat ini dirinya benar-benar harus berjuang untuk menyatukan semua klan iblis yang tersebar. King Haoran benar-benar selalu menjaga hubungannya dengan tiap-tiap klan iblis yang tersebar di benua Dodi ini.
Namun pada saat ini dengan kelakuan dari King Mu'er, maka klan iblis darah mereka benar-benar kehilangan salah satu kepercayaan dari partner mereka. Secara singkat, yang segala sesuatu yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh King Haoran benar-benar telah dihancurkan. Setelah mengatakan hal ini, King Haoran pun hanya bisa membenamkan tubuhnya dan bersandar di bangku yang dirinya duduki. Sementara itu di sisi lain, King Mu'er pada saat ini benar-benar terkejut ketika mendengar perkataan dari King Haoran. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi begitu serius dan dirinya tidak pernah tahu beban yang ada di hati kakaknya. Namun pada saat ini benar-benar sudah terlambat dan wajahnya benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Di sisi lain, melihat hal tersebut, tertua keempat pun berpikir sejenak sebelum akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa saat ini dirinya telah mencapai bintang ke-8 dari tingkat Dodi. Oleh karena itu klan iblis darah akan memiliki modal untuk bersaing dengan klan iblis jiwa. Oleh karena itu dirinya memerintahkan para pasukannya untuk tidak takut terhadap semua orang. Begitu perkataannya terdengar, tidak diragukan lagi, kata-kata ini pun seketika menyulut semangat juang dari semua orang. Perkataan yang baru saja dilontarkan oleh tetua keempat benar-benar membakar harapan semua orang. Semua orang pun mengangkat kepala mereka satu persatu dan mereka benar-benar dipenuhi dengan tekad yang menggebu-gebu. Sementara itu menanggapi perkataan dari ketua keempat pada saat ini hanya King Haoran yang masih tetap tenang. King Haoran pun pada akhirnya segera menghela nafas dan berbicara dengan nada perlahan. King Haoran segera berkata, jika hanya melalui pertempuran bagaimana bisa menyatukan semua klan iblis. Menanggapi perkataan dari King Haoran pada saat ini semua orang pun pada akhirnya terkejut. Mereka tidak tahu mengapa King Haoran pada saat ini menjatuhkan moral mereka. Akhirnya King Haoran pun segera berkata bahwa tidak dapat disangkal dengan kembalinya ketua keempat adalah berkah besar dari klan iblis mereka, dan hal ini dapat dijadikan sebagai modal kepercayaan diri bagi para pasukan dari klan iblis darah mereka. Namun selama periode waktu ini klan iblis jiwa tidak pernah menonjolkan diri mereka, apalagi latar belakang mereka benar-benar sangat kuat. Dan pada saat ini selain dari keberadaan Dou di bintang 8 yang berada di pihak mereka, maka tidak ada seorang pun yang tahu kekuatan apalagi yang mereka miliki. Selain itu pada saat ini mereka memiliki 4 tetua yang akan dapat dipromosikan ke Dou di bintang 8. Oleh karena itu dengan kekuatan iblis darah mereka, apakah ada peluang untuk kemenangan melawan klan iblis jiwa? Jika merujuk dalam hal kekuatan, tentu saja klan iblis jiwa akan lebih unggul dibandingkan dengan klan iblis darah mereka. Lalu menanggapi teguran dari King Haoran ini, semua orang pun akhirnya terdiam beberapa saat. Mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah kebenaran dan fakta yang memang benar-benar terlihat. Semua orang menyadari bahwa kebenaran ini memang kejam tetapi itu harus dihadapi. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan memandang King Haoran dan diam-diam mengaguminya. Tidak heran King Haoran bisa menjadi pemimpin klan dengan bakat pemikiran dan analisis yang baik. Sementara itu melihat semua orang yang terdiam, baik tetua keempat maupun King Mu'er, King Haoran pun tiba-tiba segera bangkit dan darahnya melonjak pada saat ini. Wibawa dari King Haoran segera kembali ketika dirinya akhirnya mulai membuka mulutnya. King Haoran segera berkata bahwa semua hal telah sampai kepada titik ini dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, karena permasalahan ini disebabkan oleh klan iblis darah miliknya, maka mereka akan datang ke pintu untuk menebus kesalahan yang mereka perbuat. Adapun dengan pihak lain menerimanya atau tidak, maka mereka harus melakukan yang terbaik. Setidaknya yang paling penting pada saat ini adalah mereka melakukan apa yang menurut mereka harus lakukan. Karena tahu tidak yang terbaik pada saat ini semua orang harus bersatu dan dengan begitu klan iblis darah pasti akan bisa bangkit. Melihat King Haoran yang menggebu-gebu, Xiao Yan pun melangkah maju dan memutuskan untuk bergabung dengan King Haoran. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya juga akan pergi bersama-sama dengan semua orang. Melihat niatan dari Xiao Yan, King Haoran pun segera menepuk pundak Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar saudaranya yang sangat baik. Pada saat ini belum terlambat untuk mengubah keadaan, oleh karena itu mereka harus segera memulainya.
akhirnya setelah diputuskan King Haoran dan yang lainnya pun melakukan perjalanan sepanjang malam dan bergegas ke tempat klan iblis perang. Diketahui jika klan iblis perang pada saat ini tinggal di luar kota Juxi dan tidak jauh dari kediaman klan iblis darah. Pada saat ini mereka benar-benar bersatu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Sementara itu di sisi lain di sebuah aula, pada saat ini semua tertua dari klan iblis perang pun telah berkumpul. Lalu seorang lelaki tua berapi-api ketika dirinya membuka mulutnya, dirinya berkata bahwa dirinya tidak menyangka klan iblis darah yang dipimpin oleh King Haoran benar-benar tercela. Orang ini adalah orang tertua yang bernama Feng Hun dari iklan iblis perang. Tepat ketika dirinya mendengar laporan dari Feng Shaobai, dirinya pun benar-benar merasa sangat marah. Dirinya pun segera mengadakan pertemuan para ketua semalaman untuk membahas tindakan pencegahan. Salah seorang tetua segera berkata bahwa klan iblis darah benar-benar menyerang anggota mereka di kota Juxi di siang hari bolong. Hal ini tentu sangat memalukan bagi klan iblis mereka. Oleh karena itu mereka harus benar-benar melawan klan iblis darah. Menanggapi perkataan tersebut seorang pria parubaya yang juga merupakan ketua segera mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa mereka pada saat ini tidak boleh sembrono. Klan iblis darah sangat kuat dan dengan komando Doudu bintang 8 hal itu jauh dari harapan mereka. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus benar-benar memikirkan cara yang lain. Salah seorang tertua pun segera berkata, mengapa mereka tidak menyatakan putus hubungan dengan klan iblis darah? Setelah itu maka mereka akan bergabung dan bekerja sama dengan klan iblis jiwa. Selain itu klan iblis jiwa juga telah menunjukkan dukungan kepada mereka selama periode waktu belakangan. Di sisi lain kekuatan mereka bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh klan iblis darah. Begitu saran dari ketua ini keluar, semua orang pun pada akhirnya segera tergerak. Semua orang menyadari bahwa klan iblis jiwa benar-benar memiliki kekuatan yang jauh jika dibandingkan dengan klan iblis darah. Oleh karena itu jika mereka semua bergabung dengan klan iblis jiwa maka akan dengan mudah mampu mengalahkan klan iblis darah. Di tengah-tengah perbincangan tersebut salah seorang segera berkata agar semuanya tetap tenang. Menurut tuan muda seperti King Haoran tidak mengetahui permasalahan ini. Hal itu sepertinya dilakukan oleh King Mu'er dengan dibantu oleh tertua keempat yang memang menyayanginya. Seperti yang semua orang ketahui pada saat ini King Mu'er memang manja sejak dirinya masih kecil. Selain itu mereka juga menyadari dengan sikapnya bahwa King Mu'er ini memang seseorang yang keras kepala. Oleh karena itu dirinya menyarankan untuk memahami fakta yang terjadi sebelumnya sebelum membuat keputusan. Menanggapi hal itu Feng Shaobai pun seketika berdiri dan berkata bahwa dirinya juga setuju dengan apa yang tertua agung katakan. Masalah ini memang sangat penting namun mereka masih harus berpikir dua kali. Oleh karena itu pada saat ini dirinya ingin mengetahui pendapat dari tetua agung. Menanggapi perkataan tersebut tetua agung pun segera berkata agar mereka mengirim seseorang untuk memberitahu King Haoran terlebih dahulu. Perhatikan reaksinya terlebih dahulu sebelum mereka mengambil keputusan. Selain itu selama menunggu klan iblis perang mereka harus berada dalam keadaan siaga dalam keadaan apapun. Bersamaan dengan itu siapkan pesuruh untuk dikirimkan menuju ke klan iblis jiwa. Dan jika ada perubahan yang tidak terduga maka perintahkan pesuruh tersebut untuk segera meminta bantuan dari klan iblis jiwa. Akhirnya semua tetua pun sepakat dan pada saat yang bersamaan King Haoran pun telah sampai di wilayah klan iblis perang. Setelah terbang sejenak akhirnya King Haoran pun sampai di gerbang dari klan iblis perang. King Haoran pun segera berbicara dengan nada yang keras namun tulus di depan gerbang. Dirinya pun segera berkata bahwa King Haoran telah datang untuk berkunjung oleh karena itu dirinya meminta ketua Fang untuk membuka pintunya. Lalu jangan lupa sediakan cemilan lambang sari Budayanti dan juga kopi luwak koprol.